Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Ardini Irawan dengan NPM 456. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan untuk evaluasi akhir semester mata kuliah analisis multivariat. Di sini saya mempunyai empat variabel yaitu X1 psychological safety, X2 yaitu role ambiguity, variabel Z yaitu role engagement, dan variabel Y yaitu innovative work behavior. Di sini hipotesisnya juga ada 5, yang dimana psychological safety berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement. Hipotesis yang kedua yaitu role ambiguity berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement. Hipotesis yang ketiga yaitu psychological safety berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovative work behavior. Dan hipotesis yang keempat yaitu role ambiguity berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovative work behavior. Dan hipotesis yang kelima yaitu work engagement mampu memediasi pengaruh psychological safety dan role ambiguity terhadap innovative work behavior. Di sini saya akan langsung memasukkan datanya terlebih dahulu. Sampai import datanya. Saya akan buat diagramnya terlebih dahulu. Saya rapikan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan rename satu persatu dari masing-masing variabel. Saya ke nol, itu. Yang kedua yaitu row work engagement. Dari innovative work behavior. Oke. Setelah itu saya akan menghubungkan dari H1 hingga H5. Setelah sudah, step selanjutnya itu akan saya calculate spark calculation. Oke, kembali saja ke soal 2A. Saya ke bagian autoloading. Di sini bisa dilihat dari masing-masing indikator per variabel menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai senilai lebih dari 0,70, yang mana berarti bahwa indikator dari masing-masing variabel di sini atau masing-masing konstruk di sini itu dinyatakan valid atau terpenuhi. Lalu selanjutnya saya akan membacakan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan soal dari 2B itu validitas diskrimin dari nilai average. Di sini nilai average dari masing-masing variabel itu menunjukkan
di atas 0,50 yang berarti dinyatakan valid atau terpenuhi. Lalu selanjutnya validitas diskriminan. Di bagian diskriminan validity, Fornell Walker criterion di sini bisa dilihat dari variabel inovatif itu lebih tinggi dari tiga variabel di bawahnya senilai 0,888 dan juga sama berlaku di variabel psychological itu dia lebih besar daripada variabel role dan juga variabel work senilai 0,951 dan variabel role juga lebih besar dari 0,855 dan juga variabel work itu senilai 0,92 yang dimana di sini berarti dinyatakan dia valid atau terpenuhi. Lalu selanjutnya di soal 2C di bagian Cronbach Alpha ini saya akan kembali ke construct reliability and validity. Di sini bisa dilihat Cronbach alpha-nya dan juga composite reliability-nya itu di atas 0,70 semua yang berarti dinyatakan bahwa masing-masing variabel di situ dinyatakan reliable atau masing-masing konstruk itu dinyatakan kuat untuk dan juga konsisten dalam mengukur variabel tersebut atau variabel masing-masing. Ini untuk soal 2D yaitu menunjukkan model PLS dan melihatkan indikator dominan dari masing-masing variabel. Nah, indikator dominan yang pertama dari psychological safety ini bisa dilihat pada indikator nomor 2 yaitu senilai 0,974 dan untuk di role ambiguity ini dia sama juga di indikator nomor 2 senilai 0,915 dan juga untuk di work engagement ini dia ada di nomor 3 indikator nomor 3 senilai 0,922 dan juga innovative work behavior ini ada di nomor 3 senilai 0,926. Nah, masing-masing indikator yang paling dominan ini dinyatakan kuat untuk masing-masing konstruknya. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk hubungan antar variabel di model struktural ini bisa dilihat dari variabel psychological safety ke work engagement itu senilai 0,147 dia tuh positif tapi kecil. Lalu yang di role ambiguity itu senilai 0,723. Nah, ini positif tapi kuat karena 0,7. Lalu psychological safety ke innovative for behavior ini dia negatif karena senilai 0,442 dan juga negatif. Lalu untuk role ambiguity ke innovative for behavior ini dia kuat, positif dan kuat senilai 0,818. Lalu work engagement ke innovative for behavior ini dia negatif tapi kecil karena 0,054 seperti itu. Lalu yang di masing-masing ini itu nilainya work engagement 0,7 0,5 berarti artinya Z itu cukup banyak dijelaskan oleh X1 dan X2. Lalu untuk innovative for behavior yaitu Y-nya berarti dia juga cukup dijelaskan oleh X1, X2 dan juga Z tetapi masih ada faktor lain karena dia nilainya kecil sekali 0,280. Jadi 0,280 dan juga 0,705 itu R square-nya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal 3A yaitu R square seperti yang sudah saya sempat jelaskan tadi di nomor 2D. Di sini nilai R square-nya itu di sini ada innovative for behavior itu 0,280 dan work engagement itu 0,75. Jadi untuk Y dan untuk Z itu senilai 0,280 dan senilai 0,705. Lalu di soal dijelaskan untuk menghitung Q2. Ini saya sudah menghitung. Nah, yang dimana rumusnya Q2 adalah 1 dikurangi R2 dikali 1 dikurangi R2. Yang dimana dari substitusinya yaitu
1 dikurangi 0,280 dari R2 yang pertama tadi, yaitu menghasilkan 0,720. Lalu untuk yang kedua, 1, R2 ini yang kedua, itu menghasilkan nilai 0,295. Yang dimana jika dimasukkan di rumus, Q2 berarti 0,7876. Seperti itu. Sebenarnya untuk soal 3B itu menjelaskan dari arti masing-masing R-square dan juga Q2. Jadi R-square di sini ini kan untuk Y senilai 0,280. Berarti yang dimana jika diubah menjadi persen itu senilai 28%. Jadi X1, X2, dan juga Z itu mampu menjelaskan Y hanya sebesar 28% dan itu termasuk kategori lemah. Dan sedangkan 72% sisanya itu dijelaskan oleh variabel yang tidak saya teliti seperti itu. Lalu bersama juga untuk di work engagement atau variabel Z. Jadi di variabel X1, X2, dan juga ya X1 dan X2 aja itu mampu menjelaskan Z sebesar 0,705 yang dimana jika dirubah di persen itu senilai 70,5% dan ini termasuk dalam kategori kuat. Dan sisanya 29,5% itu dijelaskan oleh variabel yang kita tidak teliti. Nah, tadi untuk ini senilai 0,7876 yang dimana dia itu memiliki kemampuan yang kuat untuk prediksi yang baik di penelitian ini seperti itu atau di variabel ini. Selanjutnya di soal nomor 4 yaitu melakukan bootstrapping. Saya akan kembali ke awal. Lalu akan saya calculate di bootstrapping. Ini akan saya milih one tilt. Start calculation. Oke, jadi di sini untuk nomor 4A itu menjelaskan dari P value-nya terlebih dahulu. Jadi dari P value-nya ini terlihat bahwa dari X1 ke Y, psychological safety ke innovative behavior, psychological safety ke work engagement, X1 ke Z, role ambiguity X2 ke Y, innovative behavior, role ambiguity ke work engagement yaitu X2 ke Z, itu signifikan semua karena di bawah 0,05, tetapi di sini ada satu hipotesis yang lebih dari 0,05 yaitu Z ke Y, engagement ke innovative behavior senilai 0,396. Lalu selanjutnya untuk soal 4B itu dilihat dari original sampelnya. Di sini dilihat dari X1 ke Y dulu, psychological safety ke innovative behavior di sini senilai negatif 0,442 yang dimana berarti X1 apabila dia meningkat itu Y-nya cenderung menurun. Lalu untuk psychological safety ke work engagement mana dia positif tetapi relatif kecil karena senilai 0,147. Lalu untuk role ambiguity ini ke innovative behavior yaitu X2 ke Y, dia positif kuat, positif dan juga kuat karena senilai 0,818. Jadi memang semakin tinggi, ini juga akan pengaruh paling dominan. Lalu untuk X2-nya ke Z itu juga kurang lebih sama dengan X ke Y, sama-sama memiliki pengaruh yang positif, pengaruh yang kuat dan juga yang positif juga. Lalu untuk work engagement ini dia negatif senilai 0,054. Jadi Y-nya itu artinya Z-nya itu cenderung memiliki nilai negatif dan sangat lemah terhadap Y, seperti itu.
Jadi selanjutnya untuk kesimpulan hipotesisnya sendiri, hipotesis yang pertama yaitu psychological safety ke innovative work behavior itu original sampelnya kan menunjukkan negatif 0,442 dan p-value-nya menunjukkan signifikan yang dimana negatif signifikan dan itu tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dimana hipotesis awal menyatakan positif dan signifikan yang dimana artinya di sini peningkatan psychological safety justru diikuti dengan penurunan si innovative work behavior-nya. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis satu ditolak. Selanjutnya untuk hipotesis yang kedua yaitu psychological safety terhadap work engagement. Jadi X1 terhadap Z. Di sini kan eh, dinyatakan bahwa dia itu positif signifikan 0,147 dan p-value-nya 0,040. Yang berarti di mana hipotesisnya itu diterima. Jadi apabila si karyawan ini sudah merasa aman di dalam perusahaan tersebut, maka juga akan meningkatkan semangat dedikasi untuk bekerja. Jadi di mana dia merasa aman, ya kinerjanya akan meningkat seperti itu. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang ketiga yaitu role ambiguity ke innovative for behavior. Di sini senilai 0,818 dan juga 0000 dinyatakan positif signifikan yang berarti di mana hipotesis ketiga itu diterima. Jadi apabila ada perubahan terkait peran atau tugas dari karyawan di perusahaan ini, juga akan ada perubahan dari kinerja atau inovasi dari si karyawan tersebut. Seperti itu. Jadi apabila ada perubahan peran, maka juga karyawan akan menghasilkan ide-ide baru dari peran yang baru tersebut. Ini selanjutnya untuk hipotesis 4 yaitu role ambiguity dan juga work engagement. Di sini menunjukkan nilai positif juga senilai 0,723 dan juga p-value-nya 0,000 yang dimana dia positif signifikan jadi hipotesis 4 itu diterima. Jadi dimana apabila sudah ada kejelasan peran dari karyawan tersebut di perusahaan maka juga akan meningkatkan si psikologis positif atau semangat dedikasi bekerja dari si karyawan tersebut ke perusahaan seperti itu. Lalu untuk hipotesis kelima atau hipotesis yang terakhir, Z terhadap Y itu engagement terhadap innovative behavior. Di sini dia menunjukkan negatif, tidak signifikan senilai 0,0 negatif 0,054 dan juga 0,396. Di sini berarti bahwa work engagement tidak mampu memediasi secara penuh terhadap innovative work behavior dan hipotesis kelima berarti dinyatakan ditolak yang dimana artinya bahwa apabila kinerja psikologis positif karyawan di work engagement ini atau semangat karyawan dalam bekerja ini tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap ide-ide baru yang dikeluarkan karyawan. Jadi apabila karyawan itu semangat bekerja, belum tentu si karyawan ini mampu mengeluarkan inovasi-inovasi yang lain dalam bekerja seperti itu. Karena semua soal sudah saya jelaskan dan sudah saya interpretasikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.